Ya, abah membiasakan diri khataman itu setelah isya, setelah taraweh dan ba'da subuh. Udah ikutin, jangan banyak cincong. Jangan dalilnya gimana, dalilnya apa, nggak usah banyak ngomong. Emang lu siapa, abah siapa? Kita mah tinggal ngikutin aja. Udah terima jadi, ibarat makanan tinggal makan. Lu nggak usah bikin proses lagi. Belanja apa, beras dulu, belanja sayuran dulu, nggak usah seperti itu. Masak dulu, nggak usah. Kita mah terima jadi di meja makan, tinggal makan saja. Itulah kita. Gimana tidak enaknya kita ya mengikuti wali mursyid Syamar Sohibul Wafa Tajul Arifin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syamar Sohibul Wafa Tajul Arifin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah manakib anal kiram wabil khusus sahibul bait Bapak Kiai Haji Son Haji beserta keluarga, mudah-mudahan Allah panjangkan usia dunianya, Allah barokahkan hidupnya dunia dan akhirat. Dan untuk kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan barakah dan karunia Tuan Syah Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Mudah-mudahan ya, karena ini bulan puasa, karena berlimpah bulan puasa itu. Jangankan kita ibadahnya, tidurnya saja, ya luar biasa. Tidurnya saja. Makanya saya sering tidur melulu ini. Tadi alhamdulillah dibangunkan, mau ke sini juga. Memang ada di dalam kitab Durratun Nasihin bahasanya naumul ali khair min ibadati jahilun. Ada kata-kata seperti itu di bab ilmu itu kalau nggak salah ya. Ya, di bab ilmu katanya tidurnya orang alim itu lebih baik min ibadati jahilun. Kalau kita di sini lain lagi maksudnya. Pokoknya orang yang berpuasa tidurnya pun di ganjar semua. Al Ustaz Solihin tentang berkaitan tentang masalah puasa. Orang tahunya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Di sini Allah memanggil, bukan ya ayyuhal aslamu. Ya, tidak memanggil aslamu tapi amanu. Kalau aslamu mungkin kategorinya masuk dalam kategori orang-orang Islam. Kalau amanu orang-orang yang beriman, grade-nya, levelnya di atas kategori Islam tadi. Makanya Allah setiap manggil di Quran pasti amanu, bukan aslamu. Makanya di kita kan sering terdengar apa yang disebut namanya Islam KTP. Islam yang baru Islam KTP ya, kalau ada panggilan seruan dari Allah untuk puasa pasti mikir dulu kali. Waduh, biasa gue pagi-pagi ngopi, ngerokok kan, ya Allah luar biasa. Ini disuruh puasa, ya ampun lah.
Itu makomnya kalau belum kategori iman yang seperti itu berpikirnya. Tapi kalau sudah kategori makomnya sudah mencapai grade iman, sudah tidak berpikir itu lagi, ya, sudah tidak berpikir itu. Kenapa? Yang dilihat sama dia, yang diinginkan oleh dia hanya marodho tidak. Itu aja yang dicari. Dan ibtigo amar botina. Salah satunya itu aja. Hanya ingin menyenangkan, ya, hanya ingin menyenangkan Allah. Berbuat baik dia terhadap seseorang, tujuannya bukan untuk berbuat baik kepada orang tersebut, tapi niatnya ingin menyenangkan Allah, ingin meraih ridhonya Allah. Nah, itu grid amanu aslamu itu beda. Makanya ada pernah seorang sahabat datang kepada Kanjeng Nabi menyatakan diri bahwa dia sudah amanu. Nabi memejamkan mata sebentar, setelah itu dibuka lagi matanya, baru Nabi berucap. Karena oleh Nabi terlihat orang ini makomnya belum kategori amanu. Kata Nabi, bal kulu aslam. Kata Nabi seperti itu. Ucapkanlah, saya baru berislam, belum beriman. Karena Nabi Muhammad mengetahui. Nah, di sini amanu, di sini makom, di sini begitu juga kita kepada syekh mursyid kita. Jangan pernah tanya dalilnya apa. Salat sunnah ba'diyah isya kita mengerjakannya sambil duduk. Gak usah banyak bertanya. Lo mah ikutin aja. Ya, tidak mungkin seorang mursyid menjurumuskan muridnya. Di sini ada kategorinya, maksudnya amanu itu adab terhadap guru mursyid. Sekarang kan perintahnya dalam bulan puasa pun seperti itu. Nah, itu kategori amanu. Kutiba alaikumusiyam. Allah memerintahkannya tidak faroba, tidak wajib, tapi kutiba bahasanya. Dalam ilmu sorof kan kalau kutiba kalimat apa? Fi'il madhi, bentuk kata jangka lampau ya. Kan situ artinya juga seperti itu. Tapi selalu menekankan kenapa Allah tidak bicaranya faroba atau wajib, tapi kutiba. Karena penekanannya masalah sholat, ibadah sholat, masalah ibadah puasa itu berbeda. Ibadah sholat, Allah paling bicara aqimus sholat, dirikanlah sholat. Nah, di sini kita bisa membedakan apa perbedaannya. Seorang wanita, kalau dia sedang haid, ya, dalam sholat dia tidak berkewajiban untuk mengqadha. Tapi puasa beda. Kalau wanita dalam keadaan haid, wanita wajib mengqadha puasa. Nah, itu perbedaannya. Masalahnya gridnya puasa itu luar biasa. Kenapa kutiba perintahnya bukan furida atau wajibah? Karena selain dilisankan, itu pun bentuknya tertulis. Seperti saya seorang wali kota misalkan mengangkat Pak Slamet untuk jadi ketua kanwil atau kepala lurah misalkan, saya perintahkan melalui mulut dan saya bikin secara tertulis juga. Itu puasa itu seperti itu gridnya tuh. Di selain melalui lisan perintahnya dan secara tertulis juga ada legalitas seperti itu. Makanya puasa makan keutamaannya, ya, kelebihannya kata Allah itu kan puasa itu ibadahnya ibadah sirri, tidak ada yang tahu kecuali aku. Kata Allah seperti itu. Dan Allah tidak pernah memberikan iming-iming pahala seperti pahalanya sholat, ya kan? Beda, makanya beda luar biasa puasa ini. Dan puasa itu kegembiraannya hanya dua. Satu, pada waktu bentar lagi kita menemukan maghrib berbuka.
dan kedua akan dijumpakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bahasanya tidak ada namanya pahalanya sekian, tidak ada. Seperti masalah makna sabar. Allah memberikan pahala sabar itu bukan beberapa derajat atau seperti apa, tapi bahasanya innallaha ma'a sabirin. Berarti kan kalau ma'a sabirin, nah seperti begini, nih, ma'a nih, beserta, berbarengan dengan Allah. Itu kan luar biasa. Makanya di dalam kitab Fathul Buas ya, kalau tidak salah, orang-orang di surga itu kenikmatan yang paling luar biasa itu pada waktu kita berjumpa langsung dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya puasa itu tadi satu, pada waktu datangnya maghrib. Kedua, kita akan dipertemukan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang luar biasa. Dan tujuannya apa semua sih? Karena diwajibkan oleh Allah. Jangankan kaum kanjeng Nabi Muhammad, kaum sebelum kanjeng Nabi Muhammad pun Allah telah mewajibkan. Makanya bahasanya kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebelum kita juga sudah ada. Contoh, di negara Amerika Serikat ada suku asli pedalamannya, yaitu namanya suku Indian. Suku Indian ternyata dari zaman dahulu sudah melaksanakan apa yang disebut namanya puasa. Orang Indian setiap tahun dia berpuasa 12 hari. Suku orang-orang yang di kutub utara, suku Naga, Eskimo ya? Kalau tidak salah, sama, dia mengerjakan puasa 15 hari. Apalagi di dalam Nusantara, khususnya Pulau Jawa, orang sudah seperti itu biasa mengerjakan puasa. Udah biasa seperti itu. Makanya luar biasa. Fadilah puasa itu luar biasanya. Saking luar biasanya, Allah tidak sanggup lagi, Allah tidak bisa bicara lagi untuk masalah pahala-pahala. Saking luar biasanya. Itulah makna daripada puasa. Dan tujuan itu semua apa sih? Ujung-ujungnya la'allakum tattaqun. Itu tujuannya. Ya, tujuannya itu untuk meningkatkan lagi ketakwaan kita. Takwa menurut bahasa waqayaki wiqayatan. Artinya apa? Waspada. Tapi kalau di kita lebih biasa diartikan menurut lugah dan istilah, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kalimatnya kan seperti itu menurut bahasa kita. Tapi kalau menurut lugah, ya kalau kita tasrifkan seperti itu, waqayaki wiqayatan. Waspada, hati-hati. Kalau orang sudah punya sifat seperti itu gimana juga? Ya, makanya gridnya beda. Tatakun itu beda, ketakwaan itu. Kita akan lebih waspada. Kalau dalam dunia tasawuf ada yang disebut namanya muraqabah. Apa itu muraqabah? Pengertian muraqabah yaitu sama dengan tadi hati-hati. Jadi lebih setiap hari seakan-akan atau seolah-olah dia selalu diperhatikan, dilihat terus oleh Allah. Orang yang sudah mempunyai perasaan seperti itu, coba bukan gimana? Jangankan bahasa zahir menjelekkan orang, terbersit dalam hati dia, punya sifat suudzon kepada orang lain, Allah kan tahu. Jangankan mau lisan, hatinya kotor sedikit aja punya suudzon. Makanya makomnya lagi
Supaya seperti itu tujuannya gimana? Di dalam kitab Iqadul Himam dibicarakan, tubuh, bertaubatlah kamu semua. Bikulubikum, dengan hatimu, bukan dengan lisanmu. Lisanmu sejuta kali membacakan istighfar, tapi ke hatimu diam saja. Bodong ini dong. Setelah melalui kolbu, baru summa alsinatikum, kemudian melalui lisan. Tujuannya apa? Untuk menguatkan kolbu kita. Di dalam kitab Iqadul Himam, atau batu daulatul qalb. Taubat itu kerajaannya hati. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghancurkan daulatul nafsu, daulatul hawa, daulatul syaitan. Itu tujuannya. Kalau sudah mencapai seperti itu, dia tidak akan goyang. Dia punya harta, ya, tidak mikir untuk kawin lagi, tidak untuk sombong kepada orang lain. Oh, kemarin acara apa, orang-orang crazy itu kan, karena dapat uang baru segitu udah goyang. Kenapa? Imannya. Makanya yang dihajar imannya dulu. Nah, di sini luar biasanya Abah, kita sudah punya bekal namanya zikir. Nah, itu maknanya, ya. Taubat dengan lisan, kategorinya melalui zikir la ilaha illallah. Taubat melalui batin, melalui zikir, ya. Itu makna yang luar biasa. Makanya jangan lupakan antara tafakur, tawajuh, tawakuf itu satu kesatuan, ya. Orang yang bertawajuh sama dengan bertafakur, karena bertafakur sesaat afdalu min alfisana. Lebih utama ibadah 1000 tahun tuh tafakur, berpikir. Makanya kita punya alatnya, tawajuh bener. Coba jajar, ya. Belajar sekali-kali 1 jam kita tawajuh. Ayo ini. Karena maknanya sama dengan tafakur atau tawakuf. Kadang-kadang yang suka dilupakan. Ayo belajar 1 jam, 1 jam. Maknanya dalam sama dengan tafakur. Nah, disinilah, ya, luar biasanya. Alhamdulillah kita dipertemukan kepada guru mursyid. Karena orang-orang yang mau bertaubat, orang-orang yang Allah, ya, akan diberikan kebersihan hati, salah satunya 3. 1, orang yang mau bertobat itu orang yang susah bertobat. Karena ada orang yang sudah 40 tahun umurnya ke atas, bahasanya kan sudah diusap setan, kan gitu ya. Lalu jadi mah tua-tua keladi, makin tua makin jadi kaya sebelah saya. Makin tua makin jadi, kayaknya kayak begitu. Tapi beda kan, falsafah punya kelapa kan lain lagi. Makin tua makin banyak kan kelapa, air kelapa. Minyaknya. Nah, di sini kalau Allah sudah menentukan 1, Allah akan memberikan rasa rindu yang mendalam kepada orang tersebut. Ya, kalau Allah sudah gariskan orang itu dipanggil oleh Allah untuk ihdinas siratal mustaqim. 1 ke situ. Kedua, dia akan diberikan rasa ketakutan yang sangat mencekam. Tidak kuat kasih rasa takut oleh Allah. Akhirnya dia mau bertobat kepada Allah. Kerinduan bersama, kerinduan yang sangat mendalam, saking rindunya, makanya dia akan bertaubat. Yang ketiga, Allah akan mempertemukan orang tersebut kepada seorang syekh mursyid yang kamil, mukamil. Itu 3.
Makanya Allah akan paksa orang-orang tersebut. Salah satunya bertemu dengan wali mursyid yang oleh Allah sudah mempunyai ijazah untuk mentarbiyah murid-muridnya untuk mencapai jalan ihdinas siratal mustaqim. Nah, kita mungkin masuk kategori yang ketiga itu. Rindu tidak pernah kepada Allah, takut tidak pernah kepada Allah, tapi satu, Allah memberikan jalan kepada kita untuk bertemu dengan Syekh Mursyid kita, yaitu Syamar Sohibul Wafa Tajul Arifin. Ini di sini luar biasa, makanya pegang erat-erat. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, jangan pernah berpaling dari Abah ya. Jangan pernah berpaling dari Abah. Karena kalau orang yang sudah dikasyafkan oleh Allah, dia akan tahu seperti apa Abah. Ya, makanya genggam erat-erat, jangan pakai gigi di depan, tapi pakai gigi geraham genggam. Kalau gigi depan kan nggak kuat, tapi kalau gigi geraham kuatnya luar biasa. Maaf, tadi wah udah ya. Nah, jendela. Ya, alhamdulillah segitu sekian dari saya. Ya. Apa itu jendela? Kayaknya takut kelamaan kan. Ya, tapi kalau mau ditanya jawab nggak masalah, nggak apa-apa. Kalau mau gitu. Kalian buka di sini aja. Ya. Yang pasti kesalahan datangnya dari saya, kebenarannya datangnya dari Allah. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah untuk terus berada di jalur PKN Abah ya. Makanya alhamdulillah majelis saya sebutannya majelis zikir Abah 37. Kenapa? Itulah maknanya seorang murid ya kepada mursyidnya. Dia tidak pernah bicara namanya majelis anu tidak, tapi mendedikasikan semuanya untuk Abah. Makanya silahkan mau datang siapa saja, kapan saja, anggap itu punya kita semua karena itu punya Abah, bukan punya saya, bukan punya jamaah Abah 37, bukan, tapi punya semuanya ya, milik semuanya ya. Silakan datang di sono. Kegiatan sekarang bulan puasa di saya di majelis ya. Jadi setiap maghrib, isya zikir ya, habis isya kita zikir, habis taraweh kita khotaman. Setelah khotaman kita baca Quran, wajib tuh. Saya wajib baca Quran, saya kasih satu juz untuk membiasakan diri saja. Untuk membiasakan diri. Kenapa? Karena ini kan bulan yang sangat mulia, bulan yang turun doanya Al-Quran, kan gitu ya. Di samping kita zikir, itu kan kewajiban kita ya. Kalau zikir jangan sebut lagi, karena sudah menjadi kewajiban kita ya. Di luar itu maksud saya, kayak mau ngaji Qurannya, ngaji-ngaji yang lainnya, itu harus seperti itu. Nah, dan subuh, alhamdulillah subuh pun kita mengadakan berjamaah khotaman juga, karena itu salah satu kebiasaan dan kesukaan Abah. Nah, kesukaan Abah itu kita jadikan namanya sunnah mursyid ya. Yang disebut sunnah itu di dalam kitab ya, kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, itulah namanya sunnah Nabi. Kalau kita di sini namanya sunnah mursyid. Karena kita tidak mungkin belajar langsung ke Kanjeng Rasul. Era yang paling dekat yaitu kepada Syekh wali mursyid kita. Itu ya, sekian. Dan terima kasih untuk semuanya. Hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.